Assalamualaikum majikan. Belum lama ini kan kita sempat heboh tuh ya, ada berita influencer parenting yang melakukan kekerasan terhadap anak di daycare-nya sendiri. Nah, maka kita hari ini akan membahas sebuah kasus yang bener-bener nih bikin bunda-bunda dan ayahanda pastinya geram mendengarnya. Dan buat pelajaran juga nih, jangan terlalu cuek nitipin anak itu ke sembarangan orang. Buat anak kok coba-coba. Jadi di Wisconsin, Amerika, tanggal 18 Oktober 2018, sekitar jam setengah 10 malam tuh, terlihat ada dua orang perempuan kakak beradik yang bernama Heather dan Jessie. Di mana mereka ini datang ke tempat laundry membawa dua orang anak. Dan diketahui dua-duanya itu adalah anaknya si Heather, gengs. Yang satu cowok namanya Jayton, itu masih toddler ya. Dan satu lagi itu cowok juga namanya Benson, masih usia 3 bulan. Nah, tempat laundry yang mereka datangnya itu sepi ya kelihatannya, memang terlihat tuh dari CCTV. Nggak ada orang lain selain mereka. Dan aktivitas yang mereka lakukan juga terlihat normal. Namanya juga apa sih ke tempat laundry? Cuci baju. Ya namanya juga di luar negeri. Modelan laundry kiloan gitu, self service gitu, alias masukin koin sendiri, masukin baju sendiri begitu kan. Ditungguin juga tuh, kagak ada petugasnya. Kayak di sini kan tinggal naruh gitu, besok diambil ya mbak. Manja lu kalau di sini emang jatuhnya. By the way nih, jangan gagal fokus ya, tadi kita habis gosok gigi, nyiprat. Nah, makanya sambil nunggu cuciannya kering, Jessie itu sempat terlihat ngelihat baby Jason yang ada di stroller. Dilihat nih baby Jason anteng aja gitu bobo. Cuma kok agak pucet ya dilihat-lihat ya. Dipanggil tuh kakaknya Heather atau emaknya baby Jason, kayak, "Kak, sini deh. Ini baby Jason kok dari tadi kagak bangun-bangun ya? Bibirnya itu juga kayak biru gitu. Apa jangan-jangan dia sakit? Kedinginan atau gimana kan sampai biru?" Yang pas Heather cek, ternyata baby Jason itu bukan sekedar tertidur aja, melainkan memang sudah tidak bernafas. Mereka panik langsung melakukan CPR tuh. Sementara Jessie tuh auntinya nelpon 911 sembari gendongin si Jayton tuh yang anak toddler satu lagi. Gak lama polisi sama ambulans datang dan bergegas untuk masuk ke dalam. Mereka membantu melakukan CPR, tapi tidak ada reaksi apapun dari baby Jason. Sewaktu mau dicek rongkongannya, biasa kayak macam dokter kayak buka A gitu kan pakai senter. Nah, mulutnya si baby Benson ini tuh udah kaku, geng, sampai nggak bisa dibuka. Dari situ petugas memperkirakan kalau baby Benson ini tuh udah meninggal minimal 2 jam yang lalu, atau dari sejak tadi tuh polisi baru datang. Semua bingung dong. Kira-kira apa penyebabnya? Toto kok kagak ada? Apa mungkin si baby Benson ini kena sindrom kematian mendadak? Atau karena ada hal lain? Masalahnya, pas ditanya-tanya nih, si Mommy Heather bilang, kalau dari awal lahiran, baby Benson itu masuk ke dalam kategori anak yang sehat. Bukan yang punya riwayat jantung atau penyakit-penyakit bawaan gitu, nggak ada. Kalau tiba-tiba meninggal begini kan jadinya aneh gitu loh. Dan di situ petugas menilai kalau Mommy Heather ini terlihat jujur ngomongnya. Dan beneran panik, kayak gimana sih emak atau anaknya begitu kan? Nggak ada yang namanya percobaan atau alibi-alibi palsu di situ. Ya soalnya kan banyak ya kasus-kasus orang tua yang mungkin baby blues, yang jadi jahat gitu sama anaknya sendiri. Akhirnya ditelusuri tuh jadwal dari si baby Benson seharian tuh ngapain aja. Nah, di situ si Mommy Heather bilang kalau sebelum mereka ini ke laundry, baby Benson itu dititipin di daycare, ada babysitternya. Jadi ternyata si Jayton sama si baby Benson itu sehari-harinya diasuh sama seorang babysitter kalau si Mommy Heather lagi sibuk, kan kerja Mommy Heather tuh. Konsepnya macam daycare alias dititipin di rumah si babysitter tersebut. Dan menurut si Mommy Heather yang biasa menjemput si baby Benson, tiap kali jemput si baby Benson itu belum siap, gengs. Maksudnya kadang belum digantiin pampersnya, belum digantiin bajunya, kadang belum mandi juga. Yang mana ujung-ujungnya tetap tuh si Mommy Heather yang harus ngurus dulu terus dibawa pulang. Maksudnya yang namanya dititipin begitu ya, kan bayar ya, harus si ibu nih udah terima beres lah, anaknya dijemput udah bersih gitu istilahnya. Dan hari itu memang waktu dijemput nih, sebelum mereka ke tempat laundry tadi, keadaan baby Benson udah berbeda. Karena pas Mommy Heather sama si auntie Jessie jemput, si babysitternya udah nunggu di depan rumah tuh, dan kondisinya si Jayton sama baby Benson udah rapi. Kayak tumben-tumbennya lah begini dong harusnya. Udah tinggal dibawa aja gitu kan buat pulang. Tapi si babysitternya itu kayak buru-buru bener, gengs, kayak langsung ngasih, habis itu dia masuk rumah. Nah, di situ si Heather sama si Jessie sempat ngeliat kayak ada bekas cupangan di lehernya si babysitter. Yang padahal pas paginya mereka nganter anak-anaknya ke tempatnya si babysitter tuh di rumahnya, cupangannya tuh kagak ada. Maksudnya gini, si babysitter ini mau ngapain dengan pasangannya mah silakan aja ya. Tapi jangan di jam-jam dia lagi jagain anak orang dong. Nanti kalau si anak-anak kecil ini nonton gitu kan yang bukan umurannya mereka bagaimana? Kan kagak bagus begitu. Terus juga anak-anaknya kan berarti nggak keurus nih. Babysitternya pacaran di jam kerja. Mas, di sini nggak ada orang kan? Ya, kamu bisa lihat sendiri kan? Ya setelah si Heather itu nyampein semua flashback memorinya hari itu ke polisi, Heather yakin nih, kalau ada sesuatu yang dilakukan sama si babysitter ke anaknya baby Benson hari itu. Jadi Heather minta polisi untuk menangkap si babysitter detik itu juga. Pas polisi nanya, emang siapa sih nama babysitternya? Dijawabkan sama Mommy Heather, Marissa Titsort. Begitu namanya disebut, polisi langsung kayak, kok
kok namanya kayak familiar ya? Yang ternyata sebelumnya, Marissa ini tuh juga pernah terlibat kasus kekerasan pada bayi, gengs. Nggak cuma satu kasus, tapi ada 2 bayi sebelum si Baby Benson ini. Dan 2 kasus itu pun belum selesai, alias masih bergulir persidangannya. Singkat cerita, polisi pun langsung ngelacak nih di mana keberadaannya Marissa. Polisi sempat ngedatengin rumah tinggalnya Marissa, tapi Marissa nggak ada di tempat. Yang ternyata Marissa ini lagi check-in sama pasangannya yang bernama Adam di sebuah hotel namanya Hotel Plaza. Jadi kayak hotel bintang 4 tapi udah jadul gitu, udah laule. Ya udah polisi nyamperin tuh ke hotel itu jam 4 pagi. Dan mereka pun langsung diarahkan ke kamar 214 sama petugas hotelnya karena kan ini polisi ya bilang mau nangkep orang. Dan bener aja pas diketok gak lama si Adam keluar kagak pakai baju. Nah, dikira si Adam, polisi ini nyari Marissa perkara kasus bayi yang lagi bergulir ini nih. Tapi polisi bilang enggak, ini kasus baru. Lah Adam kan bingung, hah? Kasus baru? Marissa yang ternyata ada di dalam kamar itu juga langsung dibawa. Jadi di situ Marissa sama Adam diinterogasi tapi di kamar yang terpisah. Soalnya dari hasil penelusuran CCTV setempat, orang yang terakhir bersama Baby Benson sebelum dijemput sama Mami Heather dan Jessie, ya si Marissa sama Adam kagak ada lagi. Jadi ceritanya sore hari itu sebelum Baby Benson dijemput, Marissa sama Adam tuh mengaku mereka sempat ke McDonald untuk makan. Dan dari CCTV memang terlihat kalau Marissa sama Adam itu lagi nggak bawa Jayden dan Baby Benson sama ada satu anak mereka sendiri. Dimana ya sebenarnya Marissa sama Adam ini punya anak tapi mereka nggak kawin ya, biasa lah di Amerika. Nah, dari CCTV McDonald tuh terlihat si Baby Benson kelihatannya diam aja. Cuma ya kalau dari CCTV kan nggak kelihatan ya apakah si bayi ini tuh masih bernyawa atau enggak. Pokoknya abis dari McD, mereka langsung balik lagi tuh pakai mobil ke rumah. Ya pokoknya keterangan Marissa itu memang sejalan dengan CCTV McD. Cuma anehnya, waktu tadi tuh Marissa didatengin ke hotel pagi-pagi kan jam 4. Normalnya nih misalkan kalau orang waras ya, tau-tau diketok gitu kan kamarnya sama polisi terus dibilang mau ditangkap, kan nanya ya salah saya apa Pak? Kenapa saya dijemput? Apalagi kan akhirnya polisi bilang kalau ini bukan karena kasus yang baik kemarin tuh yang lagi bergulir, tapi ini kasus baru tentang Baby Benson. Yang lagi-lagi nih harusnya normalnya ya, si Marissa nanya dong kayak, lah emang Baby Benson kenapa Pak? Kalau misalkan si Marissa nih bener-bener nggak tahu apa-apa dan tidak bersalah ya. Tapi enggak, si Marissa ini diam aja nggak nanya apa-apa tentang keadaannya Baby Benson, seolah-olah dia udah tahu yang sebenarnya terjadi itu kenapa dengan Baby Benson. Sampai akhirnya polisi ngasih tahu ya kalau Baby Benson udah nggak ada. Dan reaksinya si Marissa malah kayak nangis tapi sambil ketawa, aneh banget kayak Joker, lu tau nggak? Ekspresinya tuh kayak orang-orang pura-pura nangis, cuman yang air matanya nggak keluar gitu loh. Tapi mulutnya senyum. Ya polisi ngeliat begitu kan mungkin kesel ya, langsung digas kayak, jujur nggak lu? Marissa langsung berhenti nangis dan melotot dia. Dijawab sama si Marissa, gue udah ngomong jujur ya, nyolot ya gengs tuh. Ya polisinya nggak mau kalah ngotot. Marissa denger ya, ini udah ketiga kalinya nih kami berhadapan sama lu terkait kasus kekerasan anak. Yang kali ini nih bahkan bayinya sampai meninggal, ada gila-gilanya lu kagak kapok-kapok ya. Jadi ternyata gengs ya, si Marissa ini waktu kejadian itu berusia 28 tahun. Dan dia sebenarnya udah punya 4 orang anak. Tapi semua anak-anaknya nih, 4-empatnya diambil sama dinas sosial karena Marissa sama Adam itu dianggap punya gangguan mental yang tidak stabil gitu loh. Dan terbukti kalau mereka juga suka menelantarkan anak-anaknya. Yang setelah semua anaknya diambil nih, lah si Marissa malah buka jasa penerimaan bayi alias jadi babysitter. Kayak mana ya gengs ya? Ngurus anak sendiri aja kagak bener sampai diambil dinsos. Lah kok mau ngurus anak orang begitu kan? Nggak apa kabar dunia? Yang setahun sebelum kejadian Baby Benson tadi, atau tepatnya berarti di tahun 2017 ya, sebenarnya pernah ada laporan kalau bayi ini usia 3 bulan yang dirawat sama si Marissa itu mengalami patah tulang tengkorak. Tapi sayangnya kasus itu tuh tidak diproses lebih lanjut karena kurangnya alat bukti. Yang kemudian hal itu hanya dianggap sebagai kecelakaan biasa. Terus di tahun berikutnya, di tahun 2018, pas posisinya si Marissa ini lagi hamil, Marissa kena kasus kekerasan pada anak lagi, yang ketika itu dialami sama bayi cewek umur 11 bulan. Si bayi cewek 11 bulan itu tempurung kepalanya retak sampai pendarahan otak. Yang menurut pengakuan si Marissa kala itu, si bayinya itu jatuh dari sofa, alias ya berarti kecelakaannya tidak disengaja, bukan karena disiksa. Tapi menurut dokter ya, cedera yang dialami si bayi kok cukup parah. Maksudnya kalau sekedar jatuh gitu, efek cederanya harusnya nggak sampai ngebuat tempurungnya retak gitu loh. Apalagi katanya kan jatuhnya dari sofa lah, sofa setinggi-tingginya paling berapa sih? Makanya polisi meyakini kalau sepertinya Marissa ini melakukan kekerasan dan penelantaran anak deh. Sampai kasusnya lagi bergulir nih kan ceritanya. Dan sebenarnya di case ini nih, Marissa tuh tidak diperbolehkan megang bayi dulu atau dekat-dekat sama bayi sampai adanya putusan sidang terkait kasus yang lagi bergulir ini. Tapi si Marissa nih baru aja hamil kan tuh anak kelima berarti ya. Karena kan 4 anak sebelumnya udah diambil dinsos. Diem-diem malah open jasa tuh jadi babysitter buat ngasuh si Jayden sama Baby Benson. Bayangin ya gengs ya, Marissa yang harusnya sehari-hari kagak boleh deket sama anak-anak, malah deket sama 3 balita sekaligus. Satu ya bayinya sendiri yang baru dilahirin, yang harusnya
baru lahir begitu kan fokus ya, namanya bayi baru lahir kan ribetnya ekstra begitu ya. Ini malah ngurus lagi nih satu baby Benson sama satu toddler tuh si Jayden. Udah gitu mind blowingnya lagi nih, si Marisanya sendiri lagi mengandung lagi 2 minggu. Kerimu banget nggak tuh? Nah, akhirnya si Marisa ini bilang, kalau yang terjadi hari itu sebenarnya adalah si baby Benson, dia tidurin dengan posisi tengkurap. Yang mana bayi umur segitu kan harusnya belum bisa tuh tidur tengkurap ya. Ditambah ditutupin selimut, alhasil kagak bisa napes. Yang pas Marisa ngecek, ternyata si baby Benson udah nggak napes. Cuma Marisa ini menegaskan kalau dia nggak sengaja atau lalai lah istilahnya. Dia tuh nggak pernah nyakitin ataupun nyiksa. Alias berarti hal itu dibilang kecelakaan karena posisi bayi yang salah tidur gitu kan tengkurap soalnya. Nah, polisi yang mendengar pernyataannya si Marisa itu langsung ngasih pertanyaan berikutnya. Oke, kalau ceritanya begitu, si baby Benson kan nggak bisa napas nih berarti. Apakah kamu sempat melakukan CPR? Si Marisa ketawa gitu sambil bilang, enggak, soalnya aku nggak ngerti caranya. Masih sampai cengengesan tau nggak? Ditanya lagi nih sama polisi nih, kalau kamu nggak ngerti kenapa kamu nggak minta bantuan 911 buat memberikan pertolongan kepada baby Benson? Si Marisa bilang, aduh, aku takutnya nanti dinas sosial akan mengambil anakku lagi, tuh anak yang kelima maksudnya yang baru lahir. Dan pas ditanya kayak apakah Adam tahu baby Benson udah nggak ada, Marisa bilang enggak, Adam nggak tahu, dia kira baby Benson tuh hanya tertidur. Nah, tapi sampai sini polisi belum yakin ya apakah Adam ini tuh ada kong kali kong atau enggak gitu maksudnya. Nah, cuma nih pertanyaan berikutnya, kenapa di kondisi seperti itu Marisa yang udah tahu nih baby Benson berarti udah nggak napes, dia nggak nelpon tadi tuh 911 enggak, melakukan CPR juga enggak, tapi kok malah pergi ke McD, bukannya nelfon 911 malah 14045 alias McD. Apakah si Marisa kagak segitu pedulinya atau emang sadis nih orang nih? Atau ada hal lain yang memang sengaja dibikin tuh alibinya seolah-olah di McD itu si baby Benson masih baik-baik aja. Kan denger begini kayak serem banget ya kalau kalian misalkan dapat babysitter modelnya kayak begini. Jangan ya dek ya, aduh bahaya. Orang baik gitu kagak napes dibawa ke McD makan. Nggak ngerti. Kalau kita ya pertanyaannya, si Mami Heather kenal sama si Marisa di mana sih? Sampai ngebiarin 2 anaknya tuh dirawat sama orang gila itu. Apakah dia nggak tahu rekam jejaknya si Marisa, orang lagi bergulir kasusnya? Jawabannya ternyata, emang Mami Heather nggak tahu sama sekali, gengs. Jangankan tahu mengenai historinya si Marisa yang ternyata lagi tersandung kekerasan pada anak kan. Mami Heather pun juga nggak tahu kalau si Marisa ternyata lagi hamil lagi. Yang namanya juga mungkin 2 minggu belum kelihatan ya. Dan ternyata yang ngerekomendasiin si Marisa ke Mami Heather itu adalah kakaknya Marisa sendiri yang kebetulan sekantor sama si Mami Heather. Ya karena tahu si Mami Heather kan lagi butuh babysitter nih buat jagain 2 anaknya selama dia ngantor. Kakaknya Marisa nih bilang kayak, adek gue tuh seneng tuh sama anak kecil tuh. Dia di rumah juga nggak ngapa-ngapain, biasa megang bayi kok, mending titip dia aja. Agak miring juga nih kakaknya, kakak sama adek sama-sama ya. Kagak ada yang bener jatuhnya. Karena kan kakaknya harus tahu pastilah adeknya bermasalah, kenapa direkomendasiin. Nah, dramanya lagi nih gengs ya. Pas hari H kejadian, Heather itu sengaja jemput anak-anaknya lebih awal karena apa? Karena dia baru aja dapat info dari temen kantor lainnya gitu loh. Dari rekan kerja lainnya maksudnya. Si rekan kerjanya itu ngomong tuh, denger-denger lu nitipin anak lu ke si Marisa itu ya? Ya lu gila, dia kan lagi tersandung kasus kriminal terhadap kekerasan anak. Makanya pas tahu begitu, si Mami Heather langsung buru-buru nelpon adiknya tuh Jessie minta dianterin buat jemput anaknya. Tapi sayangnya semua udah terlambat, udah kejadian. Singkat cerita nih ya, sampai hasil otopsinya baby Benson keluar, ternyata ditemukan tuh ada beberapa luka memar di bagian kepala, luka lecet di bagian dagu sama hidung, serta di pergelangan kaki dan tulang ekor yang bergeser juga. Yang semua itu tuh menunjukkan kalau udah fix berarti nih baby Benson meninggal karena kekerasan, bukan perkara cuma tidur tengkurap begitu ye. Nah, dari hasil itu, Marisa tetap tuh nggak mau mengakui perbuatannya. Pokoknya dia kekeh cuma nidurin baby Benson dalam keadaan tengkurap aja. Tapi kan buktinya udah ada nih, nggak sinkron sama hasil otopsi. Semakin ditekan, si Marisa ini makin marah dan bilang kayak, gue nggak pernah bunuh siapapun, gue nggak pernah menyakiti siapapun, dan gue nggak pernah ngelempar bayi itu. Entar dulu. Kagak ada yang pernah bilang nuduh-nuduh si Marisa ngelempar bayi loh. Tapi kok si Marisa bisa mengeluarkan kata-kata tersebut? Dimana terdengarnya nih semakin dia banyak menyangkal kayak kebenarannya semakin terbuka. Polisi pun menarik kesimpulan kalau dalam kondisi luka yang sedemikian parah, yang mungkin terjadi memang adalah karena baby Benson ini kemungkinan dilempar atau dibanting. Seolah-olah itu bayi bantal boneka pas squishy kali ya dibanting-banting. Makanya atas kasus ini Marisa dihukum 37 tahun penjara, gengs, dengan keadaan yang dia lagi hamil kan tuh. Nah, ngomongin ibu hamil di penjara karena kasus kekerasan pada anak, kita jadi keinget makanya sama kasus kemarin yang sempat rame. Begitu loh ceritanya. Tapi memang tidak segila si Marisa ya, nggak sampai bikin nyawa bayi melayang. Cuma yang bikin geger adalah pelakunya seorang influencer parenting. Lah, influencer sendiri kan orang yang dijadikan panutan ya, apalagi ini influencer parenting yang khusus buat ngedukasi gimana cara ngurus anak yang benar begitulah. Kok malah jadi
pelaku kekerasan terhadap anak. Begitu apa kabar dunia? Jadi di sini kita mau lanjut yang ngomongin kasus daycare Wensen yang ada di Cimanggis, Depok. Dimana ceritanya akhir bulan Mei kemarin ya tahun ini ya, itu ada seorang ibu muda bernama Rizky Dwi Utari yang berusia 28 tahun. Nah, Bu Rizky ini sama suaminya sepakat untuk mempercayakan anak balitanya berusia 2 tahun, kita sebutannya aja Baby K ya, untuk dititipkan di Wensen School Daycare di Depok, gengs. Sebelumnya katanya Baby K ini udah sempat dititipin di daycare lain, tapi kemudian dipindahin ke Wensen Daycare itu dengan pertimbangan jarak dari rumah tuh lebih dekat dan daycare-nya juga pas dilihat lebih luas. Karena di sana ada PAUD sama TK-nya juga, jadi bukan daycare talk doang gitu loh. Jadi kan image-nya jadi trustable ya. Nah, sekitar 2 minggu berjalan, yang berarti hitungannya si Baby K ini masih adaptasi itu sama pengasuh baru tuh di daycare-nya. Bu Rizky ini kok menemukan adanya luka-luka lebam di bagian dada sama punggung anaknya. Ya karena melihat itu, Bu Rizky nanya dong ke daycare-nya. Ini kira-kira anak saya lebam-lebam begini kenapa ya? Apa jangan-jangan diisengin temennya gitu kan, dicubit apa gimana gitu, atau jatuh mungkin pas main. Secara kan kalau balita emang suka jatuh gitu karena belum seimbang. Tapi guru-guru di daycare itu bilang, selama di tempat kami sepertinya aman kok Bu, dia nggak berantem atau jatuh sama sekali. Karena kan semua aktivitas dari bayi-bayi di sini kami awasi. Dan Baby K ini juga nempel terus sama satu guru aja gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau diisengin anak lain juga, pasti ketahuan. Nah, dengar penjelasan itu si Bu Rizky mikir, apa jangan-jangan anaknya nih menderita penyakit tertentu ya sampai bisa muncul lebam-lebam begitu. Itu tanda-tanda sakit kali gitu kan. Karena khawatir, makanya dibawalah ke dokter. Tapi setelah dicek-cek gitu ya, sampai ambil darah juga, dokter bilang katanya hasil cek dari anaknya itu tuh normal semua kok Bu. Sehingga dokter menyimpulkan kalau lebam yang muncul itu memang adalah efek dari pembuluh darah yang pecah akibat tekanan dari luar. Berarti ini faktor eksternal. Ya makanya dari situ Bu Rizky mikir lagi, kalau faktor eksternal ya berarti nggak lain dan nggak bukan terjadinya di daycare dong. Kalau di rumah kan pasti dia tahu soalnya. Makanya Bu Rizky ini sempat meminta rekaman CCTV ke daycare itu untuk memastikan sebenarnya apa yang terjadi sama anaknya. Tapi pihak daycare bilang kalau akses CCTV itu terbatas dan hanya dipegang sama ibu yayasan atau yang punya daycare-nya. Dan saat minta izin ke kepala yayasan itu nggak diizinin, nggak dikasih tuh CCTV-nya, nggak di-share. Nah tapi di lain sisi, guru-guru yang kerja di sana, maksudnya guru-guru di daycare itu juga sebenarnya bingung. Kenapa si Baby K ini tiap ketemu sama ibu kepala yayasan selalu takut gitu, nangis histeris. Macam kayak ngeliat kunti. Anehnya lagi, setelah kejadian itu, si ibu kepala yayasan itu minta guru-guru tuh supaya bilang ke ibunya Rizky atau orang tua murid ya berarti, untuk Baby K ini dikembalikan aja lah. Karena katanya pihak daycare nggak sanggup ngurus sudah. Sampai si ibu kepala yayasan ini bilang gini nih, ini anak nih susah diatur nih, takutan, gampang panik, nangis mulu gitu. Nggak bisa kita ngurus anak modelan begini. Besok udah panggil aja orang tuanya, kita kembalikan ini anaknya. Bilang aja anaknya nih belum mampu menyesuaikan dengan pola pendidikan di sini. Kalau orang tuanya tetap kekeh mau di sini boleh, tapi bayarannya harus double. Soalnya kita butuh tenaga ekstra tuh jadinya buat ngurus Baby K satu ini nih. Yang padahal dalam hati dari guru-guru di sana tuh mikir kayak, kayaknya Baby K ini tuh baik-baik aja kok. Mungkin nangisnya kan sama lu doang tuh kalau ngeliat lu. Maksudnya ngeliat ibu kepala yayasan. Makanya guru-guru di sana tuh jadi pada bingung. Mereka curiga dan diam-diam nyari cara supaya bisa ngecek CCTV. Jadi guru-guru di sana mah sebenarnya baik-baik. Tapi memang mereka sendiri tuh nggak tahu apa yang terjadi dengan Baby K sebenarnya. Pas mereka udah dapetin rekaman CCTV-nya, barulah ketahuan kalau ternyata ibu kepala yayasan lah yang melakukan kekerasan kepada Baby K. Bahkan si Baby K ini pernah ditusuk pakai gunting anak yang sampai bekas. Orang gila makin banyak ya di dunia ini, gengs. Dan sepertinya Baby K ini tuh sengaja mau dikeluarin sama ibu kepala yayasan karena takut Baby K yang tadinya nih masih speech delay atau belum bisa ngomong, ntar lama-lama nih bisa ngadu saat dia udah bisa ngerangkai kata-kata karena kan diajarin sama guru-guru di sana kan. Makanya sebelum kejadian lebih baik Baby K dipulangkan aja. Jadi berarti di sini udah terencana ya, gengs ya. Ya pokoknya setelah tahu kejadian sebenarnya, para guru-guru ini tuh memberanikan diri untuk ngubungin Bu Rizky. Mereka minta ketemu langsung karena hal ini dianggap apa ya, serius lah, harus bicara tetap empat mata. Mereka tuh mikirnya kayak udahlah dipecat deh daripada jadi beban moral seumur hidup kan. Toh mereka kan nggak mau juga kalau misalkan anak mereka sampai dijahatin orang. Gimana pun juga kan guru-guru ini wanita ya, menjadi seorang ibu. Cakep-cakep nih gurunya pada waras. Nah waktu itu guru-gurunya tuh nyampein ke Bu Rizky kayak, Bu jangan kaget ya nanti kalau ibu dipanggil sama kepala yayasan terus dibilang anak ibu mau dikeluarin. Soalnya kita menemukan hal begini gitu loh. Ya pas diceritain begitu si Bu Rizky bilang dong kayak, loh saya ngerasanya Baby K ini dijaga sama guru-guru di sini ada perkembangan loh. Ngomongnya jadi bisa lebih lancar, sosialisasinya juga lebih bagus. Memangnya Baby K ini di sekolah bermasalah? Ya guru-guru kan bilang kan, iya enggak sih Bu, selama kami jaga Baby K emang Baby K bagus, menunjukkan banyak perkembangan, nggak rewel segala macam. Tapi sepertinya Baby K ini tuh menjadi korban kekerasan dari
kepala yayasan sendiri. Yang ternyata itu kejadiannya pas semua guru lagi rapat dan hanya si kepala yayasan tuh yang jagain si baby K sendirian. Dan baby K-nya sepertinya tuh ngalamin trauma. Abisnya kalau tiap kali ngeliat si ibu kepala yayasan takut, nangis. Dikasih deh tuh rekaman CCTV-nya yang tadi mereka dapetin secara diam-diam. Kemudian video itulah yang akhirnya viral di media sosial. Dalam videonya di sana tuh ada dua anak di dalam satu ruangan. Jadi ada satu baby K, satu lagi ada anak usia 8 bulan, kita sebut aja baby A ya. Di video tersebut terlihat si baby A tuh ya lagi didiemin aja, sementara baby K ditendang geng sampai jatuh ke lantai seret. Pokoknya rekaman CCTV itu tuh diambil di tanggal 10 Juli. Yang mana itu memang hari dimana si ibu Rizky tuh menemukan adanya lebam-lebam di tubuhnya baby K. Yang setelah tahu info itu, pada tanggal 29 Juli, Bu Rizky membuat laporan ke Polres Metro Depok minta supaya kasus ini tuh cepat diusut. Setelah itu, Bu Rizky juga sempat mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk meminta perlindungan hukum. Sampai akhirnya beritanya viral tuh, ketua yayasan alias pemilik daycare-nya sendiri tuh langsung diusut. Yang ternyata dia adalah seorang influencer parenting. Kayak mana kan konsepnya influencer parenting tapi melakukan kekerasan pada anak. Dan gara-gara hal tersebut baby K itu sampai trauma loh. Kalau misalkan berada di ruangan tertutup gitu kan, sekalipun ditemenin sama ibunya, namanya anak bayi. Yang ternyata setelah rame nih, ayahnya si baby A yang ada di dalam video itu jadi kayak keinget. Maksudnya dia pernah nih waktu pulang-pulang dari daycare tuh anaknya si baby A kupingnya kayak luka, tapi ayahnya waktu itu mikir, oh mungkin nggak sengaja kecakar sama kukunya kali ya. Ternyata pas ditelusurin lagi dari hasil CCTV kelihatan tuh kalau kepala anaknya waktu itu belum setahun ya, masih 8 bulan ya, sempat ditekan ke bawah gitu, terus tubuhnya dilempar juga. Pokoknya sadis banget dah nih. Tapi anehnya, perlakuan kasar dari si ibu kepala yayasan itu tuh seringnya tanpa sebab. Emang udah stres aja kayaknya nih. Misalkan ya, posisinya baby A tuh lagi anteng, lagi diem, toto dilempar gitu, terus kepalanya diinjak atau ditoyor-toyor gitu beberapa kali. Kayaknya emang udah gila. Masalahnya orang-orang stres begini ya, sama kayak kasus yang tadi tuh di awal tuh si Marisa. Kok bisa bikin usahanya jaga baik begitu kan, jujur gagal paham kita. Nah tapi kalau pelaku di kasus ini tuh namanya tuh Meta Irianti atau Tata panggilannya. Sebelumnya katanya dia kerja di bidang media. Dan usut punya usut dari rekan-rekan kerjanya waktu di sana tuh bilang kalau Tata ini emang dulunya orangnya kasar. Termasuk sering ngelakuin kekerasan verbal ke sesama rekan kerjanya dulu. Suami Tata sendiri adalah seorang kepala sekolah. Jadi sebenarnya Tata ini cukup familiar sama dunia pendidikan tuh, yang setelah dia bekerja dari media terus berhenti, makanya dia buka yayasan pendidikan yang surat izinnya sebenarnya untuk membuka PAUD sama TK. Ternyata dia bikin juga tuh versi daycare-nya, mungkin karena banyak peminat ya. Tapi berarti daycare-nya ini belum punya izin operasi. Ya pokoknya setelah beritanya viral, dia panik dong si Tata nih, kemudian dia malah bikin laporan pencemaran nama baik. Hari gini banyak banget ya orang-orang pada playing victim gitu, heran gua sosokan pencemaran nama baik, lah kelakuan lo emang kagak baik. Ya ada dia malah langsung diringkus, orang bukti-bukti lengkap ada CCTV. Di situ ya Tata langsung mengakui, nggak bisa nyangka lagi kalau iya benar, memang dia telah menganiaya para balita-balita yang ada di tempatnya karena alasannya apa? Hilaf. Coba kalau nggak ketahuan. La ilaha illallah, hilaf tapi sampai berkali-kali. Kalau kagak ketahuan, kagak hilaf-hilaf dia. Padahal sebelum kasus ini tuh viral, Tata tuh sempat mengomentari ada sebuah kasus di mana kekerasan pada anak juga di daerah Malang kalau nggak salah. Tapi kok dia sendiri yang ternyata melakukan perbuatan yang sama? Kan berarti dia tuh ya, maaf ya kita gedek habisnya ya Allah, jadi kebawa emosi. Habisnya kadang orang ngomong suka enteng, emang tuh kayak sok bener begitulah, aslinya kelakuannya begitu. Udah gitu pas diboyong ke kantor polisi nih ya, Tata mual-mual mulu. Ternyata si Bu Tata lagi hamil muda lah, sama kan sama si Marisa tuh 11-12, makanya emang. Ya tapi karena kasusnya ini kan belum lama bergulir ya. Dengar-dengar katanya dia dapat penanganan karena sakit tuh, terus lagi dirawat di rumah sakit. Ya semoga beneran sakit ya. Maksudnya sakit fisik gitu, bukan sakit mental. Kalau mental mah udah beneran sakit. Dan untuk Wensen School-nya sendiri tuh memang sudah ditutup permanen. Mulai dari TK sama PAUD-nya juga udah kagak ada. Nah, karena berita yang di Depok ini tuh viral, lah tau-tau muncul lagi kasus serupa di Pekanbaru. Yang kejadiannya katanya ada seorang anak yang kakinya tuh dilakban di kursi makan dan baru dibuka setelah si anaknya nih mau makan sama mau mandi. Daycare apaan begitu penyiksaan ya? Banyak banget, buset deh, orang gila beneran. Ya namanya juga apa kabar dunia, masih heran aja kita ya. Udah gila. Ya Allah, manusia apa bukan jahat banget sih. So itu bunda-bunda ya handa gitu ya, sebuah kasus yang bikin was-was buat nitipin anak. Sesibuk apapun kalian jadi orang tua harus tetap ya merhatiin kondisi anak tuh, dicek-cek lah semuanya gitu kan. Pastiin juga tempat sama orang yang dipercaya tuh untuk jagain pada waras ada orang-orang di sana. Lah bisa kan kayak daycare aja gitu kan, kita taunya mahal ya, bayar begitu pakai duit lah malah disiksa. Emangnya bayar di sana tuh buat dipukulin sama dibanting begitu? Itu daycare apa smackdown? Ya udah majikan
Mohon maaf ya kalau ada salah kata ya. Semoga aman-aman semua aja deh hidupnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.